kita bisa jadi perpanjangan tangan untuk mengenalkan sesuatu yang lebih baik terhadap orang lain. Kalau tadi Kak Dokter mungkin lebih khusus untuk menyembuhkan pasien yang sakit, nanti mungkin ada part di mana saya akan sedikit berbagi bahwa Klub Sehat sendiri bukan hanya menjual makanan sehat, tetapi kita ada beberapa sesi seminar kesehatan dan konsultasi gratis supaya ada orang yang mungkin butuh untuk belajar pola hidup sehat bisa tahu melalui program yang kami buat. Gitu. Jadi lebih ke rindu untuk helping hand, perpanjangan tangan kepada halayak ramai. Terima kasih, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Kak Ide. Mungkin dari Kak Ralf selanjutnya. Kak Ralf Mamesa, bagaimana kita memilih profesi saat ini? Selamat sobat kakak-kakak, suara saya kedengaran? Ya. Jelas, terima kasih. Profesi saya sekarang guru. Oke, jadi saya perawat. Kenapa ambil profesi ini? Karena pelayanan. Sekarang saya ada di profesi pendidikan, menyiapkan perawat-perawat yang benar-benar memiliki jiwa pelayanan. Ini selalu saya tanyakan kepada setiap murid saya, kenapa kalian ambil? Karena perawat itu pekerjaan yang susah, yang kotor. Bagaimana itu kakak-kakak dokter? Perawat itu kan disuruh-suruh. Jadi kalau dasarnya kalian atau anak-anak saya itu, murid-murid saya memilih profesi ini untuk memang benar-benar melayani, maka kita akan benar-benar melakukannya dengan baik. Jadi apa dulu? Sama, saya pikir juga sama kepada profesi-profesi yang lain. Kita bisa untuk itu lalu saya tanyakan di setiap, kenapa Anda pilih perawat seperti ini? Saya perawat, saya pernah bekerja 1 tahun lebih sebagai seorang perawat. Saya juga melakukan praktek sebagai seorang perawat, di mana benar-benar kalau saya melayani pasien, contoh ya, orang yang lebih tua itu kalau laki-laki ya saya rawat itu seperti ayah saya sendiri. Tapi saya sekarang di bagian pendidikan, ya enggak jauh-jauh amat. Karena saya mempersiapkan perawat-perawat nanti yang benar-benar memiliki jiwa pelayanan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ralf. Jadi kalau misalnya mau ambil garis besar dari pertanyaan ini, dari 3 kakak-kakak yang suka saya untuk adik-adik, yaitu pelayanan dan merupakan perpanjangan tangan Tuhan, dan Tuhan yang pilihkan itu profesi. Jadi sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Pendidikan apa yang diperlukan untuk profesi Anda? Mungkin bisa kembali lagi ke Kak Dr. Gracia Linturan. Pendidikan apa Kak yang diperlukan untuk menjadi profesi dokter? Boleh jelaskan sedikit? Oh, oke. Pertanyaannya menurut kita so jelas sekali, Kang. Kalau untuk kita profesi sendiri, nggak mungkin kita mau sekolah polisi kalau jadi dokter, toh. Jadi yang pastinya pendidikan untuk jadi dokter itu yang pertama masuk fakultas kedokteran. Tidak ada lain untuk masuk kedokteran, tidak ada lain. Mungkin kalau di Filipina, Kang, Dr. Sherwin, bisa dari S1-nya mungkin dari biology atau dari apa namanya? Pokoknya dari S1 yang IPA, lalu masuk ke kedokteran bisa ya. Kalau di Indonesia dia harus S1 kedokteran, langsung S1 kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan koas, baru jadilah seperti ini. Jadi dokter umum dulu, baru boleh melanjutkan ke tahap selanjutnya dokter spesialis atau
mau ke jenjang yang selanjutnya. Yang pastinya untuk menjadi profesi seperti saya, yaitu dokter, kalau di Indonesia, khususnya di Manado, harus sekolah pendidikannya itu S1-nya sarjana kedokteran, masuknya fakultas kedokteran. Gitu Kak Kristi, terima kasih. Iya. Terima kasih Kakak Dokter. Kemudian untuk Kak Bridget, apa yang diperlukan pendidikan apa yang diperlukan untuk profesi Anda? Ini kok so ada di bahan, jadi orang mengikuti pertanyaan sesuai Iya, enggak bahan yang apa-apa. ada. Kira-kira bagaimana? Mungkin saran saya seperti yang saya tempuh mungkin ya, tapi anyway, adik-adik bisa pilih aja yang mana. Tapi saya belajar ilmu komunikasi, jadi lebih ke ilmu komunikasi ada dua, mungkin bisa pilih PR. Kalau broadcasting lebih ke mungkin apa ya, kita buat video dan sebagainya untuk syuting dan sebagainya, tapi lebih ke PR sih. Kemudian kenapa? Karena di sana kita belajar banyak hal bagaimana komunikasi, komunikasi interpersonal, intrapersonal, kita belajar komunikasi, psikologi komunikasi. Jadi sebenarnya sih secara umum untuk jadi belajar bagaimana berkomunikasi dengan khususnya di klub sehat kan kita menghadapi ada customer yang sehat, ada yang mungkin mengalami sakit. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Jadi mungkin pendidikan pertamanya bisa ilmu komunikasi. Kalau khususnya di saya product knowledge atau quality control product. Mungkin adik-adik juga bisa pilih kalau mau tambah belajar lagi ambil ahli nutrisi, nutrisionis bisa belajar di situ juga. Atau gizi masyarakat kalau di Indonesia ya kan? Ya, Fakultas Ilmu Gizi Masyarakat. Oke, mungkin sekian. Saya kembalikan ke makasih Kak Kak. Kristi. Ya, makasih Kak Bridget. Kemudian lanjut untuk Kak Ralf, bagaimana Kak? Untuk perawat Makasih. mungkin. Karena yang ikut kelas ini masih SMP, jadi Iya. benar. Kalian kalau mau tentukan cita-cita dari dini. Contoh, kalau saya itu waktu sekolah suka biologi. Jadi ketika mau suka ambil dokter, tapi doi tidak cukup. Dokter dulu kan mahal. Oh, tidak ambil perawat. Jadi tentukan dari sekarang. Kalau Anda mau suka di bagian kesehatan, yang pertama pelajaran dasar tentu apa? Biologi. Anda harus benar-benar mencintai pelajaran biologi. Kalau tidak suka biologi, ya jangan masuk dokter atau perawat. Ya kan? Jadi tentukan dari sekarang. Saya mau masuk ini, ya sukai pelajaran itu. Supaya tidak salah. Tapi kalau bercerita, memang kalau di Indonesia, kalau kita bekerja, semua harus ada pendidikan formalnya. Ada pendidikan, ada ijazah setidaknya. Agar tindakan yang orang lakukan itu tidak ilegal. Contoh, kalau bicara seorang perawat, ini tidak perlu sekolah sebenarnya, ya. Anda bisa merawat seseorang kan, bisa membantu seseorang tanpa basic bersekolah, adik-adik. Jadi jangan tunggu jadi dokter, jangan tunggu jadi perawat baru kita mau melakukan pelayanan. Lakukanlah pelayanan dari sekarang, ya. Tapi ketika Anda akan bekerja, ada beberapa tindakan yang harus ada izin atau license. Itu harus ditempuh dengan apa? Pendidikan formal. Anda menyelesaikan S1, baik perawat, kedokteran, Anda harus ambil profesinya, baik perawat maupun kedokteran. Ketika Anda bekerja, Anda melakukan segala sesuatu, ada payung hukumnya. Jadi ketika salah, tapi prosedur Anda tepat, tapi memang waktunya dia mati, Anda tidak bisa disalahkan karena ada payung hukumnya, prosedurnya kita lakukan tepat. Jadi begitu, di Indonesia itu masih begitu. Kalau di luar, kadangkala Anda tidak punya ijazah, tapi Anda punya skill, Anda bisa bekerja. Tapi di Indonesia masih tergantung dengan namanya ijazah. Kadangkala Anda harus dikeluarkan dari instansi, tapi skill Anda luar biasa karena Anda tidak pegang ijazah. Jadi sekolah bagus-bagus. Sekolah dari sekarang, jangan nanti tunggu kuliah baru sekolah bagus-bagus. Kagak naik-naik kelas. Itu kita pesaran. Oh iya, oke. Terima kasih banyak Kak Ralf, sangat-sangat jelas untuk pertanyaan
pendidikan apa yang diperlukan untuk profesi Anda? Kemudian tolong lanjut ke pertanyaan berikut. Bagian mana dari pekerjaan Anda yang paling Anda sukai? Mungkin Kak Dokter Gracia, pekerjaan maksudnya dari dokter, hal apa yang paling disukai Kak? Boleh bagi sedikit ke adik-adik? Waduh, oke. Bagian. Bagian apa, Kang? Iya. Kalau ada Kakak Dokter Kristi, gimana ini? Kalau saya pribadi, ini pribadi ya, jawaban pribadi. Kan dokter itu science and art kan, Kak Kristi? Beda dokter, beda kesukaan di bidang apa. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai bidang yang bedah, jaga UGD, seperti itu. Yang berdarah-darah kalau orang bilang. Seperti itu. Mungkin jadi itu yang paling di sisi kedokteran yang paling saya sukai adalah itu. Karena melihat misalnya orang kecelakaan gitu, sota rabe-rabe, orang awam atau orang lain mungkin jijik formulia, takut untuk lihat, tetapi kita pribadi bukan suka lihat orang celaka, enggak, tetapi jika orang datang ke UGD terus kita lakukan semampu yang kita bisa sesuai ilmu yang kita dapat, ditambah pertolongan dari Tuhan tentu, pasien sembuh merupakan suatu kepuasan. Itu bagian yang paling kita suka secara pribadi ya. Begitu Kakak Dokter Kristi, Pasien bagaimana? sembuh Kakak. Iya, Iya. betul sekali. Gimana itu Pasien Kakak sembuh itu Kristi? Kakak yang Iya, paling pasien iya. sembuh, dia masuk so tarabe-rabe, so nintau so ada model tuh. Waktu dia keluar dari UGD sudah dengan senyuman, ya pertolongan Tuhan Puji juga, Tuhan kata menuntun Kakak. orang, puji Tuhan, dia sembuh so dengan senyuman keluar, suatu kepuasan tersendiri, Kang, for orang Kang, Kakak Dokter Iya. Kristi. Betul, Iya. Kak. Kalau untuk Thank you. dokter Kakak bagian semua. Thank you, Kak. Oke, iya. Thank you. Ya. Untuk Kak Ijat, bagian mana Kak dari pekerjaan di klub sehat yang paling Kak Ijat sukai? Karena memang saya di bagian quality control product, jadi pekerjaan yang paling saya suka, bagian mana yang paling saya suka ya memastikan produk itu layak untuk kita bagikan kepada masyarakat luas. Itu yang paling penting yang harus dilihat dari profesi saya. Karena itu penting, kita kan nggak mungkin mau berbagi dengan orang kok itu produk nggak layak toh. Jadi lebih baik benar-benar memastikan. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang miss, tak lewat, itu aduh, itu kesalahan fatal. Jadi yang paling kita harus perhatikan, yang paling kita sukai adalah di part itu memastikan diterima dengan baik sehingga kita bisa bagikan dengan baik. Dan ada satu part lagi yang tidak bisa terpisahkan dari itu adalah karena di klub sehat kita juga kan ada seminar kesehatan dan konsultasi kesehatan gratis. Jadi ada saat di mana kita jadi personal care terhadap orang yang sakit. Memang saya sendiri nggak ada basic perawat ataupun dokter, tapi pada saat sebelum orang itu belajar pola hidup sehat, orang yang datang penuh dengan keluhan. Ada yang sakit kanker, udah stadium lanjut, datang dengan kondisi mungkin sudah tidak berpengharapan, datang dengan tangisan, aduh saya jadi melo. Jadi bagaimana kita bisa merangkul dorang, mengatakan bahwa masih ada harapan kalau orang bisa memandang kepada Tuhan. Yang datang itu nggak semua orang Kristen. Ada juga yang Buddhis, ada yang Muslim, dan ada banyak lain, bahkan ada yang bisa dibilang penyembah pohon, kita nggak tahu. Tapi satu part sih yang benar-benar mengena di hati adalah kenapa saya suka sekali di bagian ini adalah ketika kita melihat masalah yang kita hadapi ternyata bukan apa-apa. Ketika kita melihat orang lain ternyata memiliki masalah penyakit yang lebih besar. Kadang-kadang kan orang mungkin sebagai anak muda atau orang dewasa merasa aduh masalah berat sekali, tapi ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan uluran tangan,
kita bisa lebih mengingat lagi bahwa oh zaman dulu Yesus juga ketika tergerak oleh belas kasihan menolong orang seperti ini ternyata. Jadi itu sih yang paling aku sukai. Oke. Terima kasih Thank you. Kak Ijet, kasih. Thank you for sharing. Untuk You're Kak Raf, welcome. bagian mana dari pekerjaan Anda yang paling Anda sukai, Kak Raf? Mau sebagai perawat Untuk atau sebagai guru, itu kan profesi dua-dua. ya sebagai perawat cotrek Kang supaya katuknya nyambung. Ya, kalau sama, kalau bicara tim medis, dokter dan perawat paling orang suka ya ketika tompe pasien karena orang sebagai seorang perawat, jadi ketika perawat itu kalau pegang pasien ya ketika satu shift dia bekerja, maka selama itu dia akan berkomunikasi dengan pasien. Kita kasih contoh ketika waktu praktek saja. Saya pernah di Bandung di ICU. Ketika masuk di ICU, kami diberikan satu perawat, satu pasien. Jadi satu-satu. Jadi saya pegang pasien itu, kalau dia hari itu 1 minggu contoh. Jadi saya akan pegang dia terus selama 1 minggu. Jadi perawatan yang saya berikan ya betul-betul. Jadi kalau kita benar-benar ada meninggalkan suatu kesan yang luar biasa. Ini ada satu pengalaman yang lucu sebenarnya. Tapi hati-hati. Saya pegang pasien itu. Kalau pasien itu rasa bagus, dia mungkin akan itu kebiasaan pasien. Dia akan cerita, dan salah satu dia akan cerita adalah perawat-perawat yang sebelum saya. Kan ada 3 shift. Jadi satu hari ada 3 perawat yang akan pegang dia. Dia akan cerita kalau pelayanannya berbeda, itu yang bahaya. Jadi, oh bapak ini dia kasar begini. Jadi dicerita ke saya. Jadi saya, oh ya hanya angguk-angguk, oh mungkin dia capek. Jadi kita harus membela. Jadi itu pengalaman yang menarik, dan yang paling menarik mungkin saking apa ya, saking dekat setelah kita rawat dia, kebetulan itu dia anggota TNI berpangkat tinggi, dia kasih jodoh di DP anak, om kita lari. Jadi ya itu lucu, sampai di Bandung saya sempat disembunyikan karena dia tahu kita itu karyawan, dia tidak tahu kita itu mahasiswa. Dia tahu kita karyawan, jadi sempat disembunyikan, katanya lagi off, dicari, mau dikasih kenalan sama anaknya. Jadi bagian-bagian itu yang paling menarik saya rasa. Semua kalau bicara ketika pasien kita sembuh, ketika dia sembuh dia akan cari, dia akan mana itu perawat Kang, mana itu perawat Ralf, atau mana itu dokter Kristi, dia akan cari. Kalau benar-benar terombe pelayanan luar biasa. Ya, itulah. Jadi kalau mau masuk perawat atau masuk dokter itu terombe kebanggaan tersendiri. Kalau saya ya merasa bangga ketika pakai baju putih-putih, itu bangga saya. Kalau sekarang pakai baju keki. Kalau sekarang sebagai seorang guru, pengalaman stres karena harus berhadapan dengan orang tua, dengan kasih nasihat kepada orang tua, sedangkan diri sendiri belum menikah, belum punya anak. Tapi saya memberikan nasihat kepada orang tua yang anaknya bermasalah, kan lucu kadang-kadang. Dan kadang-kadang orang tua, iya pak. Dia tanya, bapak punya anak berapa? Pak Data belum kawin. Untung dia tidak bilang, bapak ini kok ada pengalaman atau rupa kita. Kira-kira begitu, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ralf. So ada dari bidang perawat, dan so ada dari guru, profesi guru. Lanjut pertanyaan, hari apa dalam seminggu? Mungkin pertanyaan berikut, jam kerja untuk Kak Cia bagaimana? Jam kerja untuk Kakak Dokter Gracia, jam kerja apakah ada perubahan selama pandemi sebagai dokter? Atau bagaimana perbandingan jam kerja saat pandemi dan sebelum pandemi? Boleh share? Oke. Terima kasih Dr. Kristi. Perbedaan jam kerja ya saat pandemi dengan sebenarnya kalau kita pribadi
Mungkin semua dengan kakak dokter Kristi juga. Jam kerja seorang dokter itu 1 kali 24 jam. Kak dokter Kristi. Cuma kalau kalau misalnya di kantor, kalau sekarang kita kerja di puskesmas, seminggu 6 hari harusnya, tetapi kan hari Sabat kita nggak masuk, jadi 5 hari. 1 hari 8 jam, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, pas pandemi memang ada shift gantian masuknya, tetapi hati lebih was-was tentu Kang. Jamnya tak kurang, harinya shift, tetapi keadaan sekarang memang lebih was-was daripada yang sebelum pandemi. Tetapi untuk jam kerja 1 kali 24 jam. Kadang orang ndak cari ke tempat kerja, tetap juga kalau sepulang ke rumah, ada juga pasien yang cari ke rumah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, ya boleh melayani walaupun ndak di tempat kerja, di rumah pun bisa melayani pasien. Oke, Kak Dokter Kristi, bagaimana? Oke, siap. Terima kasih Kak Dokter Lesia. Mungkin lanjut ke Kak Bridget. Bagaimana kalau di klub sehat gitu? Jam kerja. Jam kerja saya di klub sehat ya mungkin seperti pekerjaan umumnya 8 jam 1 hari. Tapi selama pandemi sempat kami ada kita tutup lebih awal jadi 6 jam kurang lebih karena kita kan waktu itu Jakarta masih PSBB. Jadi ada baiknya kita jaga jarak dan sebagainya. Kita juga sempat mengalami hal itu. Jadi ya sejauh ini sih masih seperti itu kalau di klub sehatnya. Tapi ya kadang-kadang karena kita seperti yang saya bilang ada program konsultasi dan seminar kesehatan. Kalau lagi pandemi seminar kesehatannya lewat Zoom online kayak gini. Terus ya ada beberapa yang suka japri nanya-nanya atau seperti apa. Atau mungkin mereka telepon cuma mau curhat. Ada juga seperti itu. Jadi kalau terkait jam kerja secara resmi sebenarnya 6-8 jam. Cuman ketika Tuhan memanggil di luar jam kerja, saya masih bersedia untuk melayani. Yang penting nggak terganggu untuk hal yang lain. Itu aja sih. Oke Kak. Iya Kak Ijek tuh agak trompet tamu paling jauh ini kan dari Jakarta ternyata. Ya enggak apa-apa. Ya. Kita baru tahu. Kak, untuk Kak Raf, bagaimana jam kerja? Mungkin kalau jam kerja itu Kak Raf guru kan DP perbandingan sebelum dan sesudah pandemi bagaimana? Karena apakah ada perbedaan? Jelas lah berbeda. Belajar dari rumah Jelas. kan? Iya betul. Jadi Iya, bagaimana jelas itu Kak? berbeda. Coba share sedikit supaya adik-adik tahu. Jadi karena ketuk kita guru sama mungkin di adik-adik. Kalau mau tanya kepada adik-adik, orang lebih suka di sekolah daripada di rumah. Karena mama lebih jahat dari guru. Satu, tugas lebih banyak di rumah. Jujur saja, karena walaupun kementerian bilang kasih sedikit tugas, mereka kadang-kadang turun guru ini kok melawang. Orang kasih tugas banyak sekali tuh murid-murid. Karena mengejar kata walaupun tapi DP dampak sangat sangat terasa bagi orang guru dan bagi murid sangat sangat terasa. Jadi adik-adik yang lagi di rumah belajar di rumah benar-benar mau dipraktekkan itu kurikulum, no? Kurikulum mau dipraktekkan lebih mandiri lagi. Mungkin kalau ini kan SMP, ini SMP, jadi lebih mandiri. Orang ya kalau dulu karena kalau bicara anak SMP kalau di belajar kita nggak tahu kan kita guru SMA tapi memang kalau SD SMP SMA istilah kok suap-suap jadi orang cuma mengajar sistem suap murid-muridnya ini tapi kalau kuliah kan beda orang cari-cari dosen tapi ketika ini di rumah kan ya harus adik-adik yang di ruangan sini betul-betul ya harus lebih
giat lagi menggali itu pelajaran terutama tentang kesehatan, ya, terutama tentang kesehatan. Dan bukan cuma belajar, hidupkan, karena setiap jenjang pendidikan pasti SD, SMP, SMA, Menteri selalu titipkan kasih materi pembelajaran tentang COVID itu, supaya orang tahu, oh ini tuh COVID. Karena kita lihat anak-anak nyenak belajar main palinggir di luar, toh ada jam sekolah, tahu adik-adik bikin, toh kalau dulunya aja cuci tangan, mesti aja cuci tangan. Jadi kira-kira itu no DP masalah, DP berbeda sekali. Lebih santai sih tuh kan belajar dari rumah, tapi sebenarnya tugas lebih banyak, guru-guru laporan lebih banyak, mesti kasih laporan tiap hari, mesti baking laporan daring, mesti baking laporan luring, sedikitnya darting. Terima kasih. Tensi Kak Raf, terima kasih Kak Raf. Oke, Kak Winnie boleh itu slide yang ada bagan alur. Terima kasih untuk kakak-kakak yang narasumber yang kasih jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini untuk adik-adik, cuma kita sih, orang mau lihat bagaimana alur pelayanan kalau kita lihat sebenarnya sama dengan Kak Dr. Gracia Rinturan di Puskesmas juga. Sebenarnya kalau ada Kak Sherwin sebenarnya boleh dari rumah sakit. Tapi untuk sementara ini saja. Jadi kalau untuk di puskesmas, karena kita ke puskesmas rawat jalan, bukan rawat inap, jadi cuma pasien datang, supaya adik-adik tahu nih, pasien datang, kemudian orang akan daftar, nanti dari pendaftaran situ akan dikasih tahu mau ke mana. Ada yang mau pergi di poli umum, 4 orang di dokter umum, ada yang ke poli itu ke dokter gigi, ada ke poli MTB, kemudian Polikia, itu yang mau pergi ke kehamilan, baru ada ini, ada lagi poli yang untuk imunisasi, tapi kalau ada di beberapa puskesmas itu nyandak tiap hari, cuma ada hari-hari tertentu. Kemudian kalau untuk orang di dokter umum, nanti akan dilihat di situ apakah perlu pemeriksaan atau bagaimana. Kalau misalnya dia jadi pasien darurat, dia tidak perlu lewat loket pendaftaran, dia boleh langsung ke IGD, ada instalasi gawat darurat. Kemudian kalau memang dari poli umum, dia harus dirujuk, nanti orang akan rujuk ke rumah sakit, nanti dikasih rujukan. Tapi kalau memang dia cuma perlu pengobatan, nanti habis itu dari pemeriksaan dia boleh langsung ke loket obat, habis dari loket obat dia boleh pulang. Sementara pandemi ini, di puskesmas itu ada poli khusus, poli ISPA. Jadi untuk pasien yang batuk beringus panas batuk beringus, pasiennya langsung ke poli ISPA. Jadi tersendiri dan tidak sama-sama dengan pasien-pasien yang tidak ada batuk beringus ataupun panas. Kak Winnie boleh lanjut. Ini pemeriksaan pada saat sebelum pandemi. Jadi dokter boleh langsung periksa tanpa menggunakan APD. Orang masih boleh pakai trompe jas putih Snelly itu. Periksanya masih boleh baku dekat. Waktu itu kita memang tidak pakai masker karena ini keadaan di puskesmas pembantu. Kalau di puskesmas besar biasanya orang tetap pakai masker sih walaupun belum pandemi. Boleh lanjut, Kak. Slide. Slide. Nah, kalau pada saat pandemi ya ini orang pakai hazmat sebelumnya Kak. Pakai hazmat suit lalu sebelum. Jadi tetap pakai hazmat suit, baju hazmat dang, baru pakai DP APD lengkap, pakai masker N95, pakai Google, pakai face shield, pakai handscoon. Kemudian kalau DP alur rupa tadi, biasanya pasien akan datang. Untuk orang dokter, orang pakai APD dulu, itu semua.
Nanti baru kalau sudah pakai semua, pakai boots juga, baru orang boleh masuk ke ruangan periksa. Ini tapi ruangan periksa di puskesmas, salah satu puskesmas yang ada di Manado, pusat kesehatan masyarakat. Boleh lanjut Kak, slide berikutnya. Nah, ini pada saat pasien datang, dia lewat dari loket pendaftaran, dia akan masuk ke ruangan periksa. Pada saat pemeriksaan, itu sebenarnya di antara pasien dengan dokter ada plastik. Jadi ada ada plastik di situ untuk karena selama pandemi ini memang orang mesti lebih jaga for apa tinggal di rumah toh baru kalau misalnya ada dari puskesmas tetap orang jaga orang diri masing-masing dan jadi pakai APD, pakai itu yang plastik di depan karena ada juga kan pasien-pasien sekarang dengan tanpa gejala jadi semua memang mesti pakai masker lebih hati-hati. Pada saat pasien datang nanti orang akan anamnesis itu ditanya-tanya bagaimana keluhan, misalnya ada sakit apa, seberapa lama, kemudian akan ada pemeriksaan fisik, adakan pemeriksaan penunjang untuk sementara ini cuma boleh periksa misalnya pemeriksaan kolesterol, asam urat yang sama dengan jadi baksos, baru boleh periksa adalah hal-hal tertentu yang boleh diperiksa. Tapi kalau misalnya pemeriksaan lebih mendalam, apalagi pemeriksaan darah, boleh dilakukan di rumah sakit, biasanya orang kasih rujukan. Kemudian setelah pemeriksaan penunjang, orang akan mendiagnosa penyakit dari tiba-tiba terputus. Oke. Lanjut, jadi orang akan mendiagnosa penyakit dari pasien tersebut. Kemudian setelah mendiagnosa, tulis kasus, orang akan memberikan terapi dan juga akan mengedukasi pasien ada hal-hal tertentu yang harus dihindari, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan, orang akan edukasi. Baik, Kak Win. Setelah pemeriksaan, biasanya orang petugas medis untuk pandemi sekarang. Kalau dulu setelah pemeriksaan biasanya ya sudah cuci tangan semua pulang boleh. Tapi karena ini pandemi, biasanya setelah pemeriksaan orang akan belum boleh langsung cuci tangan dan lain-lain, tapi akan ada proses desinfektan. Itu ada DP slide sih Kak. Kak Wina boleh kasih lihat DP slide. Slide ke-13. Sudah, Kak Kristi. Ini sudah yang slide ke-13. Oh, itu slide yang ke-13. Ya, yang itu yang setelah pemeriksaan, proses desinfektan ke pasien APD. Iya, jadi pokoknya sekarang begitu jadi orang disemprotkan cairan desinfektan dulu dari atas kepala sampai kaki, habis itu baru boleh lepas APD, baru boleh cuci-cuci, baru boleh pulang, mandi dan lainnya. Biasanya orang kita sih pas habis itu baru boleh pulang, karena kan mau menjaga juga untuk orang-orang yang ada di rumah. Boleh lanjut. Nah ini untuk rumah sakit kita terakhir kerja di rumah sakit sih sebenarnya 3 tahun yang lalu, jadi memang sudah terlalu sejarang tahu mengenai rumah sakit, tapi mau review sedikit apa itu yang biasanya di rumah sakit. Biasanya kalau rumah sakit ada sama sih, kalau misalnya di poli rawat jalan sama sih kayaknya dengan di puskesmas, tapi untuk UGD biasanya ada triase di instalasi gawat darurat yang pas kalau pasien-pasien gawat yang orang masuk instalasi gawat darurat, orang akan masuk triase. Triase ini artinya untuk menseleksi pasien sebelum mau tahu ini pasien ini mau ditempatkan kemana. Biasanya adik-adik mulia ada itu di lantai rumah sakit, karena garis kuning, merah, hijau
itu untuk pengkodan pasien, misalnya kalau merah, pasien itu berarti butuh pertolongan segera. Kemudian dia biasanya langsung dipindaki di UGD. Nanti mau dilihat apakah dia mau tetap di rumah sakit itu atau perlu penanganan lanjut, misalnya di rumah sakit rujukan, rumah sakit besar, yang lebih besar. Kalau misalnya yang kuning itu butuh pertolongan segera juga, tapi setelah dilihat kembali, misalnya boleh diobservasi di rumah sakit tersebut, biasanya dirawat. Kemudian kalau hijau itu biasanya yang paling ringan, jadi pasien masih mampu berjalan dan kemudian bisa diobati di UGD, kemudian pasien boleh langsung pulang. Yang hitam itu biasanya untuk pasien-pasien yang kemungkinan pada saat tiba setelah diperiksa ternyata sudah meninggal. Biasanya langsung ada proses tertentu dulu akan dilewati, baru akan diantar ke kamar jenazah. Lanjut. Slide berikut, Kak Win. Di slide berikut, ini belum coba. Slide berikutnya itu mau saya lihat yang biasanya dilakukan pemeriksaan suhu, sama-sama sekarang pasti so tahu karena mau kemana-mana biasanya diperiksa suhu. Yang sekarang lagi tren kan pakai termogan yang taruh-taruh di dahi atau di kepala itu untuk periksa suhu. Suhu normal yaitu 36,5 derajat Celcius. Kemudian sebenarnya pemeriksaan suhu itu bukan cuma pakai termogan, ada juga pakai termometer yang ditaruh di ketiak, atau bisa juga ada banyak macam lah termometer, ada banyak macam pengukur suhu. Kemudian itu ada tensi yang biasa adik-adik tahu untuk pengukuran tekanan darah. Kemudian biasanya orang periksa juga pada saat pasien masuk itu di UGD, orang periksa itu nadi. Ini DP nama pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi ada pengukuran suhu, pengukuran nadi, pengukuran tekanan. Tapi kalau untuk pengukuran tekanan biasanya untuk orang-orang yang sudah lebih besar. Kalau untuk adik-adik di bawah 15 tahun biasanya tidak dilakukan untuk pengukuran tekanan darah. Cukup pemeriksaan suhu dan pemeriksaan nadi. Lanjut, Kak. Sebenarnya ini bahan yang kita baca, harusnya kalau ini yang tidak pandemi, kemungkinan besar adik-adik minta izin untuk ke sakit, untuk lihat-lihat bagaimana itu DP ruangan, DP alat-alat. Tapi karena ini pandemi ya, orang lihat juga dari gambar lewat sumber. Jadi kalau di rumah sakit itu, yang sebelah kiri itu yang DP gambar paling besar itu ruang rawat. Biasanya kalau yang pernah ke rumah sakit tahu, so boleh bayangkan DP model itu. Baru yang sebelah kanan atas itu ruang operasi. Jadi DP alat-alat lebih banyak. Baru yang di bawah itu ada ruangan ICU. Ini kok ruang-ruangan di rumah sakit. Ada ruang rawat, ada ruang operasi, kemudian ada ruang ICU. Untuk pasien-pasien yang perlu observasi sering dan perlu diobservasi lebih sering. Karena DP nama saja intensive care unit, jadi memang lebih intensif mau rawat pasien-pasien yang ada di ICU. Kita putus. Nah, untuk ini adik-adik juga mesti tahu di rumah sakit itu ada itu yang tadi tempat pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu biasanya yang itu kita kasih contoh yang biasanya orang ambil di tangan, itu pemeriksaan darah vena, biasanya pemeriksa darah lengkap. Jadi kalau ada yang sakit demam berdarah atau apa boleh DP trombosit atau bagaimana. Tapi kalau misalnya yang atas itu DP model sekarang karena pandemi ya semua tenaga medis biasanya begitu DP standar baju, apalagi kalau misalnya yang berhadapan langsung dengan darah, jadi DP APD mesti level 3.
karena DP tingkat terpapar akan pasti lebih tinggi karena kan tuh mau periksa langsung darah dari pasien. Lanjut, ini untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya. Kalau tadi yang dari darah, ini sekarang dari ini mesin foto ronsen. Itu foto, DP contoh foto. Kemudian itu DP mesin ronsen. Kemudian ada juga mesin CT scan yang ada bulat besar itu yang untuk CT scan. Jadi ada DP beda. Jangan tidak sama DP yang untuk ronsen dengan CT scan itu beda. Kalau ronsen DP model foto yang itu. Kalau CT scan ada DP model foto yang lain tidak bisa lupa taruh di foto. Ini secara garis besar apa yang biasanya terjadi di pusat kesehatan, mau di rumah sakit, di puskesmas, kira-kira begini, supaya adik-adik boleh tahu. Selesai, Kak. Kira-kira baik. Terima kasih. Dikembalikan kepada MC atau Kak Wina. Mike. Oke, terima kasih banyak Kakak Kristi. Terima kasih banyak juga Kakak Dr. Gracia, Kakak Ralf Mamesa, dan Kakak Bridget Kusen. Oke, kita masih ada waktu. Silakan bagi teman-teman, adik-adik yang ingin bertanya seputar hal-hal kesehatan, silakan. Ada Kak Kristi di sini, ada Kak Gracia, ada Kak Ralf, juga Kak Ijet. Nanti akan dijawab oleh semua kakak-kakak. Oke, silakan yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan, puskesmas mungkin, rumah sakit, atau kesehatan makanan-makanan sehat seperti apa. Ada 4 narasumber kita. Ada Kak Kristi, ada Kak Gracia, ada Kak Ralf, juga Kak Ijat. Silakan. Kak Win. Ya, silakan Kak Hilda. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak dokter dan kakak perawat. Nah, kalau dengar kata perawat dan dokter, fokus kita ke rumah sakit, ya, atau puskesmas. Pertanyaan untuk 4 kakak dokter maupun perawat, bagaimana mau merawat mereka yang sebelum ke rumah sakit dihubungkan dengan kesibukan kakak-kakak tadi itu jam kerja. Apakah olahraga itu boleh memberikan tindakan preventif supaya tidak ke rumah sakit perawatannya? Bagaimana Kak Ralf yang mau mendidik para peserta didik mau jadi perawat? Bagusnya kan tindakan preventif daripada kuratif ya. Bagaimana Kak dokter dan Kak perawat? Oke, kita jawab dulu sebelum baguskan anak buah dulu, baru bos ke belakang, dokter. Anak buah, ya? Jadi perawat dulu. Jadi memang di mana-mana pencegahan lebih baik. Kalau orang baca semenjak kita bicara saja pada masa pandemi ya, sebenarnya katu anak pandemi ini dah, so mesti katu hidup sehat. Jadi so banyak artikel, banyak dari orang dapat dari Instagram, dari WA, dari FB, ini mencegah sampai keluar berbagai macam jus, ramuan, entah minum apa. Kita sudah bilang sempat minum jus semua supaya berapa corona. Intinya kalau kita pertama adik-adik jangan stres. Ya, tetap bersyukur itu yang pertama. Bangun pagi orang syukuri, itu dulu. Jangan galau, Kang. Jangan galau. Kalau galau ya, nah, ini boleh galau. Corona suka tuh galau-galau. Jadi syukuri. Kedua, harus banyak istirahat, adik-adik.
Toh, kan sewaktu di rumah tuh ini sudah di sekolah. Istirahat cukup. Bagaimana tuh istirahat cukup? Tidur jam berapa sampai jam berapa malam? Usahakan ada tidur siang. Makan yang cukup. Kita nak bilang makan yang banyak ya. Nggak bagus makan yang banyak. Makan sesuai porsi. Makan pagi, makan siang, dan malam kalau mau makan atau enggak. Jadi, terus manfaatkan apa? Sinar matahari. Sinar matahari tidak membunuh corona, nih. Sinar matahari itu membuat trompe daya tahan tubuh lebih meningkat. Jadi jangan salah-salah. Jadi tidak membunuh corona. Jadi kalau orang daya tubuh, orang sistem imun itu oke, ya mungkin ketika orang sudah terpapar virus karena orang sistem imun lagi oke, mungkin tidak dapat. Ya, nanti dokter-dokter bicara sistem. Jadi itu pencegahan, berolahraga. Jadi kalau kita simpulkan adalah begini, adik-adik, buatlah tubuh Anda seprima mungkin. Bukan cuma tubuh, apa? Torang pikiran. Ya, karena manusia itu nyenak bicara soal fisik. Orang ada psikologi, ada biologi. Jadi dua itu. Jadi jaga itu sebaik mungkin. So banyak, ya, so banyak. Orang syukuri, berdoa, jaga orang hubungan dengan Tuhan, minta kesehatan karena dia sumber, baru orang terapkan. Jangan minta, mar bagadang, main game, tengah malam adik-adik, tamang pagi mabar, nak tidur, mar berdoa, Tuhan minta kesehatan, ini anak balance, toh berdoa minta kesehatan, nyak jam makan, mama suruh makan sayur, nih mau makan sayur, balance, nyak mau dapat tuh kesehatan. Mama suruh olahraga, nih mau cuma suka tidur-tidur, nyak mau dapat. Jadi mesti seimbang, mesti seimbang. Jadi memang sekarang kalau sakit, so ada pencegahan di rumah ya, setidaknya ada obat panas, ada vitamin itu. Karena kalau boleh di rumah, bagaimana tuh Dokter Kristi? Kalau boleh di rumah, tangani di rumah. Semua begitu. Kasih yang tuh, ya lihat tuh dokter dengan perawat baju begitu. Lepas sayang dorang. Jadi masing-masing apalagi adik-adik yang bersekolah mesti hidupkan apa yang orang dapat. Kira-kira dari itu, Kak Hilda. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ral. Mungkin bisa kakak yang lain juga menjawab. Ada dokter dan juga dari Klub Sehat Indonesia. Kalau pencegahan, Kak, iya dari Klub Sehat kayaknya Kak. Kalau pencegahan, bagaimana makanan Kak Ijet? Halo, suara saya kedengaran? Halo, kakak-kakak semua, oke. Untuk pencegahan memang terus terang untuk di profesi yang saya sampaikan bahwa kita ada seminar kesehatan, ada konsultasi kesehatan yang gratis, itu kita menyampaikan kepada orang bahwa kita bisa mencegah atau kalaupun sudah sakit kita bisa dengan pertolongan Tuhan, pola hidup sehat bisa menolong, meringankan rasa sakit. Kalau Tuhan berkenan akan pulih sedikit demi sedikit. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Ralph, itu ada beberapa bagian dari pencegahan yang kami bagikan kepada orang-orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya, yaitu 8 komponen New Start. Mungkin adik-adik pernah dengar New Start? New Start itu singkatan dari N, yaitu nutrition atau nutrisi pola makanan sehat. Kemudian E itu exercise atau gerak badan alami. W itu water, kita bukan hanya tumbuhan yang butuh air supaya subur. Ingat, kita juga tubuh kita itu kalau belajar 70% orang dewasa itu terdiri dari air. Bahkan otak kita untuk bisa bekerja dengan baik itu butuh air. Hal yang mungkin paling sepele, paling kecil, bukan sepele sih, maksudnya hal yang sederhana, kita pikir gigi kita, ternyata gigi kita itu mengandung air juga. Jadi sebenarnya tubuh kita ini Tuhan ciptakan membutuhkan air, jadi jangan sampai kekurangan air. Kita udah belajar 3 komponen ya.
and nutrition, makan sehat. Mungkin tadi saya belum sempat jabarkan lebih lanjut. Yang kami share adalah sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang alami, sealami mungkin. Kalau misalkan bisa belajar makan dalam satu hari, ada makan sayur seperti yang tadi Kak Ralf sampaikan. Mungkin yang dulu nggak suka makan sayur, ayolah, ini lagi pandemi. Itu corona paling suka yang nggak suka makan sayur. Nggak sih, maksudnya intinya ayolah kita belajar yang tidak doyan makan sayur, belajar makan sayur dan makan buah. Kemudian itu tadi exercise, olahraga tidak mesti harus ke tempat fitness, kita bisa olahraga di rumah, jalan kaki, mungkin jalan-jalan di tempat ya, atau mungkin kita gunakan kursi untuk sebagai alat untuk kita. Bahkan kalau misalkan adik-adik di rumah misalkan nggak punya barbel, punya botol aqua isi air, tuh botol aqua latihan angkat beban. Banyak hal yang bisa orang lakukan untuk gerak badan alami. Nggak usah berpikir tuh susah-susah. Kalau punya sepeda di rumah, ayo goes saja. Bawa sepeda, biar cuma di kompleks rumah atau di dekat-dekat rumah, yaitu exercise tadi. Kemudian water, tadi saya kembali, water kita butuh banyak air untuk dikonsumsi. Kemudian kita masuk ke S, sunshine. Kita butuh sinar matahari. Seperti juga yang tadi disampaikan oleh Kak Ralf, memang sinar matahari tidak membunuh corona, tetapi itu membantu kita meningkatkan imunitas tubuh. Jadi jangan takut matahari, jangan kurang kaget lihat matahari langsung buru-buru pakai topi atau pakai payung. Karena di waktu-waktu tertentu sinar matahari itu bagus. Nggak usah takut hitam, atau nggak usah takut kanker kulit. Karena kadang-kadang orang pikiran terlalu mungkin sederhana, sehingga orang pikir, aduh jangan kalau terpapar matahari nanti kanker kulit. Coba orang bayangkan, kalau misalkan sinar matahari itu bikin kanker kulit, bayangkan itu orang-orang sahabat-sahabat yang mungkin bapak-bapak yang kerja bangunan, apakah dorang so kanker kulit selama ini terpapar sinar matahari terus? Justru dorang tambah kuat, tambah sehat, betul enggak? Jadi jangan takut sinar matahari. Kemudian kita masuk ke akronim T. T itu temperance, bagaimana kita mengendalikan banyak hal. Bagaimana kita belajar mengendalikan emosi, mungkin mengendalikan selera makan. Kalau kita belajar di firman Tuhan di kitab Amsal, Raja Salomo mengingatkan bahwa taruhlah sebilah pisau di lehermu bila besar nafsumu. Jadi kadang-kadang sudah makan sehat sekalipun, tapi kita orang Manado bilang golojo. Jadi mungkin kita perlu mengontrol, menahan diri, makan secukupnya, seperti tadi juga Kak Ralf sudah sampaikan, bukan makan banyak, tapi secukupnya. Kemudian kontrol emosi, kadang-kadang ada orang Manado terkenal dengan suka makan rica, kurang kaget emosinya berapi-api. Nah, penting buat kita, nah ternyata juga penelitian membuktikan bahwa kalau orang sering marah atau emosi meluap-luap, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, janganlah marah-marah. Happy. Benar kata Amsal 29 ayat 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang paling manjur yang Tuhan so kasih buat orang adalah hati yang gembira. Dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Sudah sampai di T ya. New start. Sekarang A. Air atau udara segar. Kalau mau bilang udara segar, sebenarnya di daerah Manado, apalagi kalau ke daerah pegunungan, banyak pantai yang bisa orang hirup udara segar, ayo kalau sebisa mungkin ada waktu, pergi di pinggir pantai, pergi di Kobong, atau di mana saja yang bisa orang dapat hirup udara pagi yang segar, atau bangun lebih pagi. Kalau di Jakarta memang kesulitan tempat untuk orang bisa hirup udara segar, apalagi lagi pandemi begini. Satu-satunya cara adalah bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi, sekitar jam 3:30, itu setidaknya polusi masih belum meningkat. Kemudian air, new start. Sekarang R atau rest.
istirahat. Istirahat juga kita perlu untuk atur bagaimana pola tidur kita. Kadang-kadang mungkin sudah terpengaruh dengan gadget kita sampai so lupa. Apalagi sekarang pergumulannya adalah karena sekolah dari rumah mungkin, jadi waktu lebih banyak untuk pegang gadget atau apa, sehingga orang jadi lupa waktu, atau orang mungkin lupa untuk tidur siang dan banyak hal. Jadi penting juga buat orang untuk mengatur pola istirahat. Dan yang paling penting, kalau yang 7 lain mungkin bisa lupa, yang satu jangan lupa. T itu adalah trust in God. Ketujuh komponen yang lain itu sia-sia kalau orang tidak bergantung pada Tuhan. Karena yang menyembuhkan orang atau yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh orang bukanlah sinar matahari tanpa kuasa Tuhan. Bukan hanya makanan sehat tanpa pertolongan Tuhan memberkati makanan itu. Orang sia-sia olahraga kalau orang tidak bergantung pada Tuhan. Jadi yang paling penting dari 8 komponen ini adalah trust in God, atau percaya kepada Tuhan, dan semua usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Wina mungkin. Baik, terima kasih Kak Ijet. Sebelum kita ke dua kakak dokter kita, Kak Kristi dan juga Kak Gracia, ada pertanyaan dari Kakak Eka dan juga Adik Val. Disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sahabat lagi Kak Ijet. Kita dari KSI Jakarta ya, bukan dari Manado. Soalnya nggak pernah lihat. Mau Lebih tanya ke klub sehat sih. Klub sehat Jakarta. Klub sehat. Oke, mau tanya ini ke Kak Ijet boleh, ke dokter-dokter juga boleh. Kak Cia, Dokter Cia, dan Dokter Kristi. Ini soal asam lambung. Berdasarkan apa yang kita alami, tidak semua makanan sehat itu cocok untuk orang yang menderita asam lambung. Contohnya, kita makan sirsak cuman 2 potong aja, asam lambung naik. Kemudian beras hitam, karena sahabat lalu itu makan nasi, beras hitam, kemudian makan sirsak yang cuman sedikit aja, itu pun cuman kayak orang cuma comot begitu. Sahabat anfal, asam lambung. Jadi kita pikir-pikir sepanjang hari sahabat itu apa yang kita makan adalah ya 2 itu. Apakah memang betul itu yang menyebabkan asam lambung naik atau ada faktor yang lain? Terus bagaimana caranya supaya asam lambung ini tidak naik? Karena kalau memang sudah endoskopi dan juga beberapa kali juga periksa dokter, dan memang untuk makanan sudah banyak yang dilarang, seperti tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan yang asam, tidak boleh berminyak, tidak boleh, kalau kopi, teh, alkohol kita tidak ya. Tapi kadang-kadang masih juga asam lambung suka kumat. Jadi seperti apa itu yang harus dilakukan supaya memang benar-benar tidak sama sekali kumat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, diserahkan ke Kak Ijet. Kami menyapa narasumber untuk acara Pemuda Advent, Pendeta Noldi Sakul. Selamat hari sahabat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, PA Jemaat Val 2. Dan sambil menunggu teman-teman pemuda yang lain, kami masih dalam kegiatan Pathfinder. Sesudah ini kita akan lanjut dengan acara Pemuda Advent. Terima kasih, Pastor. Silakan Kakak Ijet, mungkin karena pertanyaan ditujukan untuk Kakak Ijet. Oh, ke saya ya? Saya pikir Kakak dokter. Oke. Boleh juga dari dokter, ya, mana boleh. yang mungkin dari Kak Ijet, dari makanannya yang sehat, mungkin dari dokter-dokter juga ada saran yang lain, boleh juga. Untuk dari segi makanan sehat,
terus terang harus melihat mundur ke belakang ya kakak. Maksudnya bukan hanya 1 hari itu, tetapi sebelumnya apakah pola makannya seperti apa, sehingga apakah memang dari awal sudah ada sakit mah atau baru kali ini kambuh yang sudah lama nggak pernah kambuh. Jadi kita coba lihat akar dari masalahnya dulu. Karena yang saya pelajari di sini, kita lebih berusaha untuk mencegah. Kalau misalkan sudah terjadi, kita berusaha untuk menolong ada penyelesaiannya seperti apa. Karena seperti tadi, 8 komponen New Start, ada komponen DW yaitu water. Kita dalam 1 hari, kita butuh mengkonsumsi minimal 2 liter sehari, 8 gelas air. Apakah coba kita melis gitu, apakah misalkan 1 hari ini sudah cukup minum air putihnya, kemudian jadi bukan hanya 1 komponen, misalkan ketika saya sakit kepala, ini contoh, ketika saya sakit kepala, yang pertama saya lakukan, karena kita belajar juga, yang pertama saya lakukan bukan minum obat, saya coba ingat, kenapa saya sakit kepala, oh tadi malam saya tidurnya terlalu larut, lewat tengah malam contohnya. Oh, saya hari ini kurang minum air putih. Saya minumnya cuma 2 gelas air. Bayangin, dalam 1 hari saya lupa minum cuma 1 gelas atau 2 gelas. Jadi saya mengingat, oh ternyata ada akar. Jadi bukan langsung saya ambil obat, saya coba ingat, oh saya kurang minum, jadi saya minum, dan malam ini saya berusaha untuk tidak tidur terlalu malam. Jadi ketika misalkan, kakak siapa, maaf. Kakak Val, Kak Eka, mohon maaf. Jadi mungkin Kak Eka misalkan sakit mah, coba mundur ke belakang mengingat lagi sebelumnya, selain hari itu, sebelumnya apakah ada konsumsi yang lain, entah manis atau hal yang lain, apakah mungkin telat makan. Karena ketika asam lambung naik, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Apakah entah dia fermentasi, dia asam lambung, sehingga asam lambung naik. Karena ketika misalkan kita sakit mah, mungkin kita irama makannya itu nggak teratur, tidak di jam yang sama, kita terlambat makan, jadi kita sebaiknya mencari akar dari masalahnya seperti itu. Apakah kita minumnya juga kurang? Bahkan ketika kita stres, kita juga bisa sakit mah loh Kak. Maksudnya terlalu banyak yang dipikirkan, kita makan sudah teratur, tidur sudah teratur, olahraga iya, minum sudah cukup, kenapa saya masih sakit mah? Apa yang salah? Gitu. Jadi mungkin kita di salah satu komponen New Start juga ada T, the temperance, itu mengingatkan kita bukan hanya pengendalian selera makan, tetapi juga pengendalian emosi atau kita mungkin terlalu khawatir atau sebagainya. Banyak mengendalikan secara fisik, mental, rohani, dan juga selera makan. Mungkin itu. Gimana menurut Kak Eka, apakah sudah terjawab? Mungkin saya bisa juga lempar kepada kakak-kakak dokter, mungkin secara kedokteran ada penyelesaian yang lain. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Baik, terima kasih Kak Ijet. Mungkin kita langsung saja untuk closing statement dari para dokter, dan disilahkan untuk Dokter Gracia dan juga Dokter Kristi. Mungkin Dokter Gracia dulu, dan sudah itu Dokter Kristi. Disilahkan Dokter Gracia. Oke. Suaranya diaktifkan dulu dok, kakak dok. Oke, so boleh. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang sudah diberikan dari sahabat ini. Sangat senang bisa sama-sama dengan Pathfinder Jumatpal 2 sebagai closing statement ya untuk adik-adik sesuai dengan tema yang sudah diberikan untuk acara Pathfinder ini. Yang boleh Kakak sampaikan
yang ingin memilih profesi sebagai dokter, khususnya profesi sebagai dokter, adik-adik yang pertama harus suka dulu terhadap profesi ini, karena selain susah, harus benar-benar mencintai profesi ini. Kuliahnya susah, lama, mahal, dan di saat sudah selesai banyak pergumulan karena orang diharuskan untuk bekerja pada hari Sabat. Itu yang paling penting. Menyembuhkan orang prioritas, tetapi terlebih khususnya orang mesti mengingat bahwa orang adalah Gereja Masih Advent hari ke-7, menyembuhkan orang, sekalian juga melawat orang untuk dekat kepada Tuhan, dan yang terutama orang tetap setia, menjaga orang komitmen kepada Tuhan, menjaga orang kesetiaan, menyucikan hari Sabat, itu yang penting. Kalau orang semua melakukan semuanya itu, kira-kira Tuhan akan berikan hikmat, akal budi dari surga, orang dapat menjadi dokter yang baik. Adik-adik semua akan menjadi dokter, perawat, atau apapun profesi kesehatan nantinya, jika kita tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kita yakin dan percaya segala sesuatu yang adik-adik harapkan, mulai dari sekarang yang ingin menjadi dokter, perawat, dan sebagainya, Tuhan akan kabulkan. Dan sampai bertemu kalau semua so jadi dokter atau perawat atau praktisi kesehatan yang lainnya. Terima kasih, selamat hari Sabat. Langsung saja cepat, biar Kak Wina belum suruh supaya cepat DP waktu. Menyambung dari Kak Dr. Gracia tadi, sangat-sangat jelas. Kita cuma kasih DP closing statement, memang paling terakhir, karena zaman sekarang pandemi, adik-adik jangan lupa kalau ada di rumah, karena memang lagi di rumah terus, nggak usah dulu keluar rumah kalau memang nggak perlu. Kalaupun misalnya memang ada keperluan keluar rumah, jangan lupa physical distancing, maksudnya jaga jarak antara orang dengan orang. Kemudian jangan lupa pakai masker kalau memang perlu. Dengan itu loh, tadi Kak Ijek bilang mengenai New Start, kalau boleh dipraktekkan. Terima kasih Kak Wina. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Kristi untuk closing statement dan juga sebagai kesimpulan untuk acara Pathfinder kita pada siang menjelang sore hari ini. Jadi atas nama Departemen Pathfindering, Klub Teratai Jemaat Pal 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita, Dr. Kristi Nelwan, Dr. Gracia Lintuuran, Kakak Ralph Mamesa, dan juga Kakak Bridget Kusen. Terima kasih banyak, dan mohon untuk boleh tetap juga bersama-sama dengan kami di kegiatan-kegiatan Pathfinder selanjutnya. Baik, acara kita sudah selesai. Kita akan tutup acara kita dengan doa, dan kami minta kesediaan dari Kakak Pendeta Rian Kuku, atau mungkin di sini masih ada Kakak Pendeta Daud Tulas. Kalau Kakak Pendeta Daud Tulas masih ada, kami mohon kesediaannya untuk berdoa. Oke, baik. Kami minta kesediaan Kakak Pendeta Rian Kuku, suami dari Dr. Gracia Lintuuran, untuk dapat menutup kegiatan kita dengan doa tutup. Juga doa berkat untuk adik-adik Pathfinder yang telah mengikuti acara. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang boleh kami nikmati. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai acara Pathfinder Jemaat 2 sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk narasumber yang Tuhan telah siapkan dan kami telah menerima banyak pelajaran dari mereka, apa yang telah kami dapatkan. Itu kiranya boleh membekali kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sementara merajalela di dunia ini. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua, khususnya adik-adik Pathfinder yang ada di Jemaat Pal 2, kiranya akan tetap semangat di dalam pelayanan, walaupun lebih banyak di rumah untuk saat ini, tapi kami boleh menggunakan media sosial untuk menjangkau orang lebih banyak datang kepada Tuhan.
Tuhan kiranya akan memberkati akan acara PA selanjutnya. Narasumber Pendeta Sakul, Tuhan berkati, kiranya boleh menjadi berkat bagi pemuda Advent, PAL 2, bahkan tamu-tamu yang bergabung dalam webinar pada sore hari ini. Bersama-samalah dengan kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you kakak-kakak dokter, kakak perawat, kakak Thank you. pendeta. Baik, terima kasih banyak. Oke, kita akan ambil foto. Kita akan ambil foto bersama. Mari diaktifkan semua video. Semua video diaktifkan. Kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan kita. Oke, kakak Jones akan ambil foto untuk layer pertama. Mari untuk masih banyak yang belum aktifkan videonya. Oke. Oke, mari. Ya, narasumber kita juga sudah mengaktifkan videonya. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang belum. Direktur Master Guide Bapak Mundari Hanafi belum diaktifkan videonya. Oke, mari. Oke, kita akan ngambil foto bersama. Kak Wina hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Layar selanjutnya 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Dan kita akan masuk dalam acara Pemuda Advent pada sore hari ini. Telah hadir bersama-sama dengan kita Pendeta Noldi Sakul ya sebagai pemimpin Departemen Penata Layanan